Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian yang sedang mendengarkan atau membaca cerita ini selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi di sebuah desa kecil. Kisah ini bukan sekedar cerita horor biasa, tapi juga tentang sesuatu yang sering tidak kita sadari. Bahwa di tempat-tempat ibadah yang kita datangi setiap hari, terkadang ada makhluk lain yang juga ingin beribadah seperti kita. Cerita ini tentang seorang penjaga masjid bernama Jaya. Seorang pria sederhana yang dikenal sangat rajin dan amanah. Tapi ada satu hal yang membuat orang-orang di desanya mulai bertanya-tanya. Setiap malam setelah tarawih, Jaya selalu menyapu halaman masjid. Dan anehnya, ia seperti tidak pernah sendirian. Desa tempat Jaya tinggal bukanlah desa yang besar. Jalanannya masih sempit, sebagian masih berupa tanah yang akan becek kalau hujan turun. Di kanan kiri jalan berdiri rumah-rumah sederhana yang sebagian besar dihuni oleh petani dan pedagang kecil. Kalau pagi hari, desa itu terasa sangat hidup. Suara ayam berkokok bersaut-sahutan, ibu-ibu menyapu halaman rumah dan anak-anak berlarian menuju sekolah dasar yang letaknya tidak jauh dari balai desa. Namun suasana desa itu berubah ketika malam datang, apalagi saat bulan Ramadan. Setiap malam setelah waktu Isya tiba, orang-orang berbondong-bondong berjalan menuju masjid yang terletak di tengah desa. Masjid itu bernama Masjid Al-Hidayah. Bangunan masjid itu sebenarnya sudah cukup tua. Dindingnya masih dari bata yang dicat putih, tapi sebagian catnya sudah mulai mengelupas. Di bagian depan terdapat serambi kecil tempat orang-orang biasanya duduk sambil menunggu waktu sholat. Halaman masjid itu cukup luas. Di sana tumbuh beberapa pohon mangga yang sudah berumur puluhan tahun. Dan di salah satu sudut halaman berdiri sebuah pohon beringin besar yang akarnya menjuntai sampai ke tanah. Sebagian warga desa sebenarnya agak takut dengan pohon itu. Bukan karena pernah ada kejadian apa-apa, tapi entah kenapa, pohon itu selalu terlihat agak menyeramkan ketika malam. Apalagi kalau angin bertiup dan daun-daunnya bergoyang pelan. Namun karena pohon itu sudah ada sejak masjid dibangun puluhan tahun lalu, tidak ada yang berani menebangnya. Di masjid itulah Jaya bekerja. Jaya adalah seorang pria berusia 27 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya agak sawo matang karena sering bekerja di luar ruangan, dan wajahnya selalu terlihat tenang. Sejak beberapa tahun lalu, Jaya dipercaya oleh pengurus masjid untuk menjadi penjaga Masjid Al-Hidayah. Pekerjaannya sebenarnya sederhana, membersihkan karpet, membuka dan menutup masjid, memastikan air wudhu selalu tersedia, memperbaiki lampu yang mati, dan menjaga kebersihan halaman masjid. Namun bagi Jaya, pekerjaan itu bukan sekedar pekerjaan. Ia menganggapnya sebagai bentuk ibadah. Itulah sebabnya orang-orang di desa sangat menghormatinya. Kalau soal masjid, Jaya itu orangnya amanah, kata Pak Hasan suatu malam kepada beberapa jamaah. Pak Hasan adalah salah satu orang tua yang sangat dihormati di desa itu. Jarang ada anak muda sekarang yang rajin seperti dia. Orang-orang yang duduk di serambi masjid hanya mengangguk setuju. Memang benar, Jaya hampir tidak pernah terlihat mengeluh. Bahkan ketika pekerjaan di masjid cukup banyak, ia tetap mengerjakannya dengan sabar. Setiap pagi setelah sholat subuh, Jaya sudah terlihat menyapu lantai masjid. Setelah itu ia akan membersihkan tempat wudhu dan memastikan semuanya rapi. Kalau ada lampu yang mati, ia langsung menggantinya. Kalau ada karpet yang kotor, ia akan mencucinya. Semua ia lakukan tanpa banyak bicara. Namun ada satu kebiasaan Jaya yang sebenarnya jarang diperhatikan orang. Ia selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan masjid, terutama saat bulan Ramadan. Setelah sholat tarawih selesai, biasanya jamaah akan segera pulang ke rumah masing-masing. Anak-anak biasanya masih bermain sebentar di halaman masjid sebelum akhirnya dipanggil orang tuanya. Suasana masjid perlahan menjadi sepi. Lampu halaman yang berwarna kuning redup menyinari lantai yang mulai dipenuhi daun-daun mangga yang jatuh. Dan di saat itulah, Jaya biasanya mengambil sapu lidinya. Sapu itu sudah cukup tua, tapi masih kuat. Jaya akan mulai menyapu halaman dengan gerakan pelan. Crash, crash, crash. Suara sapu lidi bergesekan dengan lantai semen terdengar jelas di malam yang sepi. Kadang Jaya menyenandungkan zikir pelan. Kadang ia hanya diam sambil bekerja.
Bagi Jaya, menyapu halaman masjid setelah tarawih adalah saat yang paling tenang. Udara malam terasa sejuk, langit sering dipenuhi bintang, dan desa yang biasanya ramai di siang hari berubah menjadi sangat sunyi. Namun suatu malam, seseorang memperhatikan sesuatu yang agak aneh. Orang itu adalah Pak Rahmat, seorang pedagang sayur yang rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid. Malam itu setelah tarawih selesai, Pak Rahmat berjalan pulang seperti biasa. Namun ketika melewati halaman masjid, ia melihat Jaya masih menyapu. Pak Rahmat sebenarnya sudah terbiasa melihat itu. Tapi malam itu, ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Dari jauh ia melihat Jaya seperti sedang berbicara. Pak Rahmat berhenti di dekat pagar masjid. Ia memperhatikan dengan sedikit bingung. Jaya terlihat menyapu, lalu berhenti sebentar seperti mendengarkan seseorang. Kemudian ia tertawa kecil. "Ah, mungkin lagi telepon," gumam Pak Rahmat. Namun setelah diperhatikan lagi, Jaya tidak memegang ponsel. Tangannya hanya memegang sapu. Pak Rahmat mengerutkan kening. "Jai," panggilnya dari luar pagar. Jaya menoleh. "Oh, Pak Rahmat, belum pulang?" Pak Rahmat mendekat sedikit. "Ini lagi nyapu." Jaya tersenyum. "Iya Pak, daun mangga banyak yang jatuh." Pak Rahmat melihat ke sekeliling halaman. Memang tidak ada orang lain. "Sendirian?" Jaya mengangguk. "Iya Pak." Pak Rahmat sebenarnya ingin bertanya sesuatu lagi, namun ia mengurungkan niatnya. "Malam ya Jai?" "Iya Pak." Pak Rahmat akhirnya berjalan pulang. Namun sepanjang perjalanan, ia masih memikirkan sesuatu. Perasaan tadi dia kayak ngobrol sama orang. Tapi mungkin itu hanya perasaannya saja. Malam berikutnya, kejadian yang hampir sama kembali terjadi. Kali ini yang melihat adalah Rudi, seorang remaja masjid. Rudi baru saja keluar dari masjid setelah membantu membereskan sound system. Ketika ia berjalan melewati halaman, ia melihat Jaya sedang berdiri di dekat pohon mangga. Namun yang membuat Rudi heran, Jaya terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang yang berdiri di depannya. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Rudi berhenti beberapa langkah. "Mas Jaya?" Jaya menoleh. "Oh, Rud, belum pulang?" Rudi mendekat sedikit. "Tadi ngomong sama siapa, Mas?" Jaya terlihat sedikit terdiam. Lalu ia tersenyum tipis. "Ngomong sendiri." Rudi tertawa kecil. "Lah, kok ngomong sendiri, Mas?" Jaya hanya mengangkat bahu. "Kadang kalau capek, suka ngomong sendiri." Rudi tidak terlalu memikirkan jawaban itu. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan pulang. Namun sejak malam itu, beberapa orang mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Kadang ketika mereka pulang agak terlambat dari masjid, mereka melihat Jaya berdiri di halaman, seperti sedang berbicara. Kadang ia mengangguk, kadang ia tertawa kecil, kadang ia terlihat diam seperti sedang mendengarkan. Namun di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Hanya ada suara sapu lidi yang bergerak pelan di lantai masjid itu. Kres, kres, kres. Dan pohon beringin tua di sudut halaman yang daunnya selalu bergoyang pelan setiap kali angin malam lewat. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya sejak beberapa waktu lalu, Jaya memang tidak pernah benar-benar sendirian ketika menyapu halaman masjid itu. Karena setiap malam setelah tarawih, ada seseorang yang selalu menemaninya. Seseorang yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Dan pertemuan pertama Jaya dengan sosok itu terjadi pada suatu malam yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Beberapa malam setelah kejadian yang dilihat Pak Rahmat dan Rudi, kehidupan di desa itu sebenarnya masih berjalan seperti biasa. Tidak ada yang benar-benar merasa ada sesuatu yang aneh di Masjid Al-Hidayah. Orang-orang tetap datang untuk sholat berjamaah. Anak-anak masih bermain di halaman setelah tarawih. Dan para orang tua masih duduk berbincang di serambi sebelum pulang ke rumah masing-masing. Namun, satu orang mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Orang itu adalah Pak Hasan.
Pak Hasan dikenal sebagai salah satu jamaah paling rajin di desa itu. Umurnya sudah hampir 60 tahun, rambutnya sudah banyak yang memutih, tapi langkahnya masih cukup kuat untuk berjalan ke masjid setiap waktu sholat. Rumah Pak Hasan sebenarnya tidak terlalu dekat dari masjid. Ia harus berjalan sekitar 5 menit melewati 2 gang kecil. Tapi itu tidak pernah membuatnya malas datang ke masjid. Bahkan di bulan Ramadan seperti sekarang, Pak Hasan hampir selalu menjadi orang yang datang lebih awal. Malam itu, setelah tarawih selesai, jamaah mulai pulang satu persatu. Suara sandal yang diseret di lantai teras masjid terdengar bersahut-sahutan. "Assalamualaikum Pak Hasan." "Waalaikumsalam, hati-hati di jalan." Suasana perlahan menjadi sepi. Pak Hasan sebenarnya juga hendak pulang, tapi ketika ia sudah sampai di depan gerbang masjid, ia tiba-tiba teringat sesuatu. "Sandal saya." Ia menepuk dahinya pelan. Sandalnya masih tertinggal di dekat tempat wudhu. Pak Hasan akhirnya kembali masuk ke halaman masjid. Lampu halaman yang kuning redup membuat bayangan pohon mangga terlihat panjang di lantai semen. Angin malam bertiup pelan, membawa suara daun yang bergesekan satu sama lain. Ketika Pak Hasan berjalan mendekat ke arah tempat wudhu, ia mendengar suara yang sangat familiar. Kres, kres, kres. Suara sapu lidi. Pak Hasan langsung tahu itu pasti Jaya yang sedang menyapu halaman seperti biasa. Anak itu memang rajin, gumamnya pelan. Namun ketika ia melangkah sedikit lebih jauh, Pak Hasan tiba-tiba berhenti karena ia menyadari sesuatu. Suara sapu itu tidak hanya satu. Kres, 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 kres. Seperti ada 2 sapu yang bergerak bersamaan. Pak Hasan berdiri diam beberapa detik. Ia mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Suara itu memang terdengar seperti 2 orang yang sedang menyapu bersama-sama. Pak Hasan mulai merasa bingung. Siapa yang bantu Jaya malam-malam begini? Ia berjalan pelan menuju halaman masjid. Ketika sampai di dekat tiang teras, Pak Hasan sedikit mengintip ke arah halaman. Yang ia lihat membuatnya langsung mengerutkan kening. Di bawah lampu halaman yang redup, hanya ada Jaya. Ia sedang menyapu daun-daun mangga yang berserakan di tanah. Sendirian, tidak ada orang lain. Namun suara sapu kedua itu masih terdengar. Keras, keras. Seperti ada orang lain yang menyapu di sisi lain halaman. Pak Hasan merinding. Ia melangkah keluar dari teras. "Jai." Jaya menoleh. "Oh, Pak Hasan belum pulang." Pak Hasan berjalan mendekat. "Bapak tadi ketinggalan sandal." Jaya mengangguk sambil tersenyum. "Iya Pak, di dekat tempat wudhu." Pak Hasan sebenarnya ingin langsung mengambil sandalnya dan pulang. Namun rasa penasarannya membuat ia bertanya sesuatu. "Jai, kamu nyapu sendirian?" Jaya berhenti sejenak. Lalu ia menatap halaman yang setengah gelap itu. "Iya Pak." Pak Hasan sedikit ragu. "Tapi Bapak tadi dengar seperti ada 2 sapu." Jaya tidak langsung menjawab. Ia hanya menyapu seperti biasa. Keras, keras. Anehnya, suara sapu kedua itu tiba-tiba menghilang. Sekarang hanya terdengar 1 suara sapu. Pak Hasan langsung merasa tidak nyaman. Ia mengambil sandalnya dengan cepat. "Jai, Bapak pulang dulu ya." "Iya Pak, hati-hati." Pak Hasan berjalan cepat keluar dari halaman masjid. Namun ketika ia sudah sampai di jalan kecil depan masjid, ia masih sempat mendengar sesuatu. Suara sapu. Namun lagi-lagi ada 2 suara. Kres, 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 kres. Pak Hasan langsung mempercepat langkahnya. Malam itu ia pulang dengan perasaan yang tidak tenang. Keesokan paginya, Pak Hasan duduk di warung kopi kecil di dekat jalan desa. Biasanya beberapa warga berkumpul di sana setelah sholat subuh. Pak Rahmat juga ada di sana. "Pak Hasan kelihatannya capek," kata Pak Rahmat. Pak Hasan menghela napas. "Tadi malam Bapak dengar sesuatu aneh di masjid." Pak Rahmat langsung menoleh. "Aneh bagaimana?" Pak Hasan menjelaskan apa yang ia dengar semalam. Pak Rahmat langsung terdiam. Lalu ia berkata pelan, "Saya juga pernah lihat sesuatu." Pak Hasan mengerutkan kening. "Apa?"
Pak Rahmat menatap jalan desa yang masih sepi. Saya pernah lihat Jaya seperti ngobrol sama seseorang, padahal tidak ada siapa-siapa di situ. Pak Hasan merinding. Beberapa orang yang duduk di warung mulai ikut mendengarkan. Jangan-jangan, kata salah satu dari mereka pelan. Namun tidak ada yang melanjutkan kalimat itu, karena semua orang sebenarnya memiliki pikiran yang sama, namun tidak ada yang berani mengucapkannya. Sementara itu di Masjid Al-Hidayah, Jaya sedang membersihkan karpet seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam Ramadan berikutnya datang lagi. Setelah tarawih selesai, jamaah kembali pulang satu persatu. Seperti biasa, halaman masjid perlahan menjadi sepi. Jaya mengambil sapu lidinya. Ia mulai menyapu halaman. Kres, kres, kres. Namun kali ini, suara sapu lain terdengar lagi. Kres, kres. Seperti seseorang sedang menyapu di sisi lain halaman. Jaya berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Daunnya banyak malam ini." Tidak ada jawaban. Namun suara sapu itu terus bergerak. Keras, keras. Beberapa detik kemudian, sebuah suara pelan terdengar di dekat pohon beringin. Angin malam membawa banyak daun. Jaya menoleh. Di bawah bayangan pohon beringin, ada sosok tinggi berdiri. Pakaiannya putih panjang, wajahnya pucat, tapi tidak menyeramkan. Justru terlihat tenang. Jaya sudah tidak terlihat kaget. Ia hanya tersenyum kecil. "Terima kasih sudah bantu." Sosok itu mengangguk pelan. Masjid ini harus tetap bersih. Angin malam kembali bertiup pelan. Daun-daun beringin bergoyang. Suara sapu kembali terdengar di halaman masjid yang sepi. Keras, keras, keras. Namun tidak ada satupun warga desa yang tahu bahwa mulai malam itu, Jaya tidak hanya ditemani saat menyapu, tapi juga mulai berbicara dengan sesuatu yang bukan manusia. Dan pertemuan mereka baru saja dimulai. Sejak malam ketika Pak Hasan mendengar dua suara sapu di halaman masjid, perasaan aneh mulai menyelimuti beberapa warga desa. Walaupun tidak ada kejadian yang benar-benar menakutkan, cerita kecil mulai beredar dari mulut ke mulut. Bukan cerita besar, hanya bisikan-bisikan kecil di warung kopi, di teras rumah setelah subuh, atau ketika orang-orang berjalan pulang dari masjid. Katanya Pak Hasan dengar dua orang nyapu. Iya, tapi yang kelihatan cuma Jaya. Jangan-jangan ada orang lain yang bantu. Tapi siapa yang mau nyapu malam-malam begitu? Percakapan seperti itu mulai sering terdengar. Namun di sisi lain, kehidupan di Masjid Al-Hidayah tetap berjalan seperti biasa. Tarawih tetap ramai, anak-anak tetap bermain di halaman, dan Jaya tetap melakukan pekerjaannya seperti setiap malam. Namun ada satu orang yang semakin lama semakin penasaran. Dia adalah Rudi. Rudi adalah salah satu remaja masjid yang paling sering membantu kegiatan di sana. Umurnya baru sekitar 19 tahun, tapi ia cukup aktif membantu mengurus sound system, karpet, dan kadang membantu Jaya membersihkan halaman. Sejak malam ketika ia melihat Jaya seperti berbicara sendiri, rasa penasarannya belum hilang. Suatu malam setelah tarawih selesai, Rudi sengaja tidak langsung pulang. Ia duduk di serambi masjid sambil pura-pura bermain ponsel. Padahal sebenarnya ia sedang menunggu. Ia ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di halaman masjid setiap malam. Satu persatu jamaah mulai pulang. Suara obrolan perlahan menghilang. Lampu halaman menjadi satu-satunya penerangan di luar masjid. Beberapa menit kemudian, Jaya keluar dari dalam masjid sambil membawa sapu lidi. Seperti biasa, ia mulai menyapu daun-daun yang berserakan di halaman. Kres, kres, kres. Rudi memperhatikan dari kejauhan. Awalnya tidak ada yang aneh. Jaya hanya menyapu seperti biasa. Namun sekitar 5 menit kemudian, Rudi melihat sesuatu yang membuatnya mengerutkan kening. Jaya tiba-tiba berhenti menyapu. Ia berdiri diam seperti sedang mendengarkan seseorang. Kemudian Jaya mengangguk pelan, seperti menjawab sesuatu. Rudi langsung menegakkan badannya. Mas Jaya ngomong sama siapa? Ia mencoba melihat lebih jelas. Namun di halaman itu tidak ada siapa-siapa. Hanya Jaya yang berdiri sendirian. Beberapa detik kemudian, Jaya kembali menyapu.
Namun kali ini, Rudi mendengar sesuatu. Kres, 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 kres. 2 suara sapu. Rudi langsung berdiri. Ia berjalan perlahan mendekati halaman. Ketika ia sampai di tangga serambi, suara itu masih terdengar jelas, seperti ada 2 orang yang bekerja bersama. Namun saat Rudi melihat ke arah halaman, ia hanya melihat Jaya, sendirian. Rudi merinding. "Mas Jaya?" Jaya menoleh. "Oh, Rud, belum pulang?" Rudi turun ke halaman. "Tadi ada siapa, Mas?" Jaya terlihat sedikit bingung. "Ada siapa?" "Iya, yang nyapu bareng Mas." Jaya tersenyum kecil. "Tidak ada." Rudi menunjuk ke halaman. "Tapi saya dengar 2 suara sapu." Jaya terdiam beberapa detik. Ia menatap pohon beringin di sudut halaman, lalu berkata pelan, "Kadang memang begitu." Rudi semakin bingung. "Maksudnya?" Namun Jaya tidak menjawab. Ia hanya kembali menyapu. Kres, kres. Rudi tidak bertanya lagi. Ia hanya berdiri beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan pulang. Namun malam itu ia tidak langsung pulang ke rumah. Rudi berjalan pelan di jalan kecil dekat masjid. Ia menoleh ke belakang. Masjid Al-Hidayah terlihat tenang di bawah cahaya lampu. Namun entah kenapa, Rudi merasa seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari arah halaman. Ia langsung mempercepat langkahnya. Keesokan malamnya, kejadian yang jauh lebih aneh terjadi. Malam itu angin bertiup agak kencang. Daun-daun mangga banyak yang jatuh ke halaman masjid. Setelah tarawih selesai, jamaah pulang lebih cepat dari biasanya. Jaya seperti biasa mengambil sapu. Ia mulai membersihkan halaman. Namun sekitar 10 menit kemudian, Rudi kembali ke masjid. Ia lupa membawa tas kecilnya yang ia tinggalkan di dekat sound system. Ketika ia berjalan melewati halaman masjid, ia melihat sesuatu. Di dekat pohon beringin, ada sosok seseorang yang berdiri. Tinggi, pakaiannya putih panjang. Rudi mengira itu Jaya. "Mas Jaya?" panggilnya. Namun sosok itu tidak menjawab. Rudi berjalan sedikit mendekat. Lampu halaman yang redup mulai menyinari wajah sosok itu. Dan saat itulah, tubuh Rudi langsung membeku. Wajah sosok itu sangat pucat. Matanya terlihat dalam. Namun anehnya, wajah itu tidak terlihat marah atau menyeramkan. Justru terlihat tenang. Sangat tenang. Namun tetap membuat bulu kudut Rudi berdiri. "Mas Jaya?" Sosok itu perlahan menoleh ke arah Rudi. Namun sebelum Rudi bisa berkata apa-apa, angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun beringin bergoyang keras. Rudi tanpa sadar berkedip karena debu yang masuk ke matanya. Ketika ia membuka matanya kembali, sosok itu sudah tidak ada. Rudi langsung mundur beberapa langkah. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ia langsung berlari masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid, ia melihat Jaya sedang merapikan sajadah. Rudi terengah-engah. "Mas Jaya!" Jaya menoleh. "Kamu kenapa?" Rudi menunjuk ke arah halaman. Tadi ada orang di pohon beringin." Jaya terlihat tenang. "Pakai baju putih?" Rudi langsung mengangguk cepat. "Iya." Jaya hanya tersenyum kecil. "Itu bukan orang." Tubuh Rudi langsung terasa dingin. "Maksudnya?" Jaya berjalan ke arah pintu masjid. Ia melihat ke arah pohon beringin, lalu berkata pelan, "Dia tidak akan ganggu siapapun." Rudi benar-benar tidak mengerti. "Mas, maksudnya?" Jaya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap halaman masjid yang sepi. Kemudian berkata dengan suara sangat pelan, "Penjaga lama masjid ini." Rudi merinding. "Penjaga?" Jaya mengangguk. "Dia sudah ada di sini jauh sebelum kita semua lahir." Angin malam kembali bertiup. Daun-daun beringin bergerak perlahan. Rudi menelan ludah. "Mas, maksudnya?" Namun sebelum ia selesai bicara, dari arah halaman terdengar suara sapu. Kres, kres. Padahal Jaya sedang berdiri di dalam masjid. Rudi langsung menoleh ke arah pintu. Jaya juga menoleh. Beberapa detik mereka hanya diam. Suara sapu itu terdengar lagi. Kres, kres. Seperti seseorang sedang menyapu daun-daun di halaman. Padahal di luar tidak ada siapa-siapa. Rudi mundur perlahan. "Mas, itu suara apa?" Jaya menatap halaman dengan tenang.
lalu berkata pelan, "Dia membantu." Rudi benar-benar merinding sekarang. Jaya berjalan keluar masjid. Rudi tidak berani mengikutinya. Dari dalam masjid, ia melihat Jaya berdiri di halaman, di bawah pohon beringin. Lalu Jaya berkata pelan ke arah kegelapan, "Terima kasih." Angin malam berhembus pelan. Daun-daun mangga kembali jatuh ke tanah. Dan dari kejauhan, Rudi masih mendengar suara sapu lidi yang bergerak di halaman masjid. Kres, kres. Namun sekarang, ia benar-benar yakin suara itu bukan hanya milik Jaya. Dan sejak malam itu, Rudi mulai sadar bahwa Masjid Al-Hidayah mungkin tidak hanya dihuni oleh manusia setiap malamnya. Ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu ada, terutama di dekat pohon beringin tua di sudut halaman masjid. Setelah percakapan antara Pak Hasan dan Jaya pagi itu, suasana hati Pak Hasan tidak lagi sama seperti biasanya. Ia pulang ke rumah dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Sepanjang jalan kecil menuju rumahnya, ia terus teringat kalimat Jaya yang diucapkan dengan sangat tenang. Penjaga lama masjid ini bukan manusia, mereka jin muslim. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Pak Hasan sebenarnya bukan orang yang mudah percaya dengan cerita aneh. Ia sudah hidup cukup lama di desa itu dan pernah mendengar banyak kisah tentang makhluk halus. Tapi selama ini ia selalu mencoba berpikir logis. Namun apa yang ia dengar sendiri di halaman masjid malam itu membuat pikirannya mulai berubah. Dua suara sapu, percakapan Jaya dengan seseorang yang tidak terlihat, dan perasaan seperti ada yang berdiri di dekatnya saat ia berjalan keluar dari masjid. Semua itu terasa terlalu nyata untuk dianggap sekadar hayalan. Hari itu Pak Hasan lebih banyak diam di rumah. Istrinya sempat bertanya karena melihat wajahnya terlihat tidak tenang. "Bapak kenapa dari tadi melamun?" tanya istrinya sambil menaruh secangkir teh di meja. Pak Hasan menghela napas pelan. "Tidak apa-apa, cuma kepikiran sesuatu." "Masalah apa?" Pak Hasan sempat ragu untuk menjawab. Ia tidak ingin membuat istrinya ikut takut. Namun akhirnya ia berkata pelan, "Masalah masjid." Istrinya mengerutkan kening. "Masjid kenapa?" Pak Hasan hanya menggeleng. "Sudahlah, mungkin cuma perasaan Bapak saja." Namun sebenarnya jauh di dalam pikirannya, Pak Hasan merasa bahwa Masjid Al-Hidayah memang menyimpan sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka sadari. Sementara itu, Jaya menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia membersihkan masjid setelah subuh, mencuci beberapa karpet kecil yang kotor, lalu siang harinya ia beristirahat sebentar di rumah kecil di belakang masjid yang memang disediakan untuk penjaga. Bagi Jaya, kehidupan seperti itu terasa cukup. Ia tidak banyak membutuhkan hal lain. Namun, ada satu hal yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi bagian dari kehidupannya. Sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Malam itu, setelah waktu Isya tiba, masjid kembali dipenuhi jamaah. Suara tadarus terdengar dari dalam masjid, dan anak-anak kecil masih berlarian di halaman sebelum tarawih dimulai. Jaya berdiri di dekat pintu masjid sambil merapikan sandal yang berserakan. Rudi datang menghampirinya. "Mas Jaya?" Jaya menoleh. "Oh, Rud?" Rudi terlihat ragu-ragu. "Mas, boleh saya tanya sesuatu?" Jaya menernyau tersenyum. "Tanya saja." Rudi menurunkan suaranya sedikit. "Soal yang kemarin, yang di pohon beringin." Jaya langsung tahu maksudnya. Ia melihat ke arah halaman sebentar. "Kenapa?" Rudi menelan ludah. "Itu benar ya Mas, bukan manusia." Jaya tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Kamu takut?" Rudi menggeleng cepat. "Tidak, cuma penasaran." Jaya tersenyum kecil. "Tidak semua yang tidak terlihat itu jahat." Rudi terdiam. "Jadi benar, itu jin?" Jaya mengangguk perlahan. "Jin muslim." Rudi merinding sedikit. "Tapi kenapa dia ada di sini?" Jaya menatap langit malam yang mulai gelap. "Karena mereka juga ingin beribadah." Rudi mengerutkan kening. "Maksudnya?" Jaya menjawab pelan. "Masjid bukan hanya untuk manusia." Jawaban itu membuat Rudi semakin banyak berpikir. Namun sebelum ia bertanya lagi, adzan iqomah mulai dikumandangkan. Orang-orang mulai berdiri untuk sholat tarawih. Malam itu sholat berjalan seperti biasa. Suara imam membaca ayat-ayat Al-Quran terdengar merdu di dalam masjid.
Semua jemaah berdiri rapat dalam shaf. Namun ada sesuatu yang pernah Jaya lihat beberapa bulan lalu. Sesuatu yang membuatnya tidak pernah lagi merasa sendirian di masjid itu. Malam itu terjadi sebelum Ramadan dimulai. Saat itu Jaya sedang tidur di serambi masjid setelah sholat Isya. Masjid sudah kosong, semua orang sudah pulang. Hanya lampu dalam masjid yang masih menyala redup. Sekitar tengah malam, Jaya tiba-tiba terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara. Suara dzikir. Pelan, seperti banyak orang yang sedang berzikir bersamaan. Jaya duduk perlahan. Ia mendengarkan dengan lebih jelas. Allahu, Allahu, Allahu. Suara itu datang dari dalam masjid. Jaya mengerutkan kening. Siapa yang masih di dalam? Ia bangkit dan berjalan perlahan menuju pintu masjid. Ketika ia membuka pintu, tubuhnya langsung kaku. Di dalam masjid yang redup itu, ia melihat beberapa sosok duduk di shaf belakang. Pakaian mereka putih, tubuh mereka agak samar, seperti tertutup kabut tipis. Namun mereka jelas terlihat sedang duduk bersila, dan mereka sedang berzikir. Jaya berdiri di pintu dengan jantung berdetak sangat keras. Ia tidak berani melangkah masuk. Salah satu sosok tiba-tiba menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat, tapi tidak menyeramkan. Matanya terlihat tenang. Sosok itu berkata pelan, "Kami tidak akan mengganggumu." Suara itu terdengar jelas di telinga Jaya. Padahal sosok itu tidak benar-benar membuka mulutnya. Jaya hampir tidak bisa bergerak. Sosok itu melanjutkan, "Kami juga ingin beribadah di rumah Allah ini." Beberapa sosok lain tetap berzikir, Allahu, Allahu. Jaya akhirnya memberanikan diri berbicara. "Kalian siapa?" Sosok itu menjawab pelan, "Kami penghuni yang tidak terlihat oleh manusia." Jaya menelan ludah. "Jin." Sosok itu mengangguk perlahan. "Kami sudah ada di tempat ini jauh sebelum masjid ini dibangun." Angin malam masuk melalui jendela masjid. Lampu bergoyang pelan. Jaya berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Kalian tidak akan mengganggu orang-orang di sini." Sosok itu menjawab dengan sangat tenang, "Tidak, masjid adalah tempat suci. Kami juga menjaganya." Sejak malam itulah kehidupan Jaya berubah. Awalnya ia merasa takut setiap malam, namun lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Bahkan beberapa dari mereka kadang membantu menjaga kebersihan halaman masjid, seperti malam-malam ketika suara dua sapu terdengar. Kembali ke malam Ramadan itu, sholat tarawih akhirnya selesai. Jemaah mulai pulang satu persatu. Halaman masjid kembali sepi. Jaya mengambil sapu lidinya. Ia mulai menyapu seperti biasa. Kres, kres. Beberapa menit kemudian suara sapu lain terdengar dari sisi halaman. Kres, kres. Jaya tersenyum kecil. "Daunnya banyak malam ini." Suara pelan menjawab dekat pohon beringin. Angin dari utara. Jaya menoleh ke arah pohon itu. Sosok putih berdiri di sana. Tenang seperti biasanya. Malam terasa sunyi. Hanya suara sapu dan daun yang bergesekan. Namun, jauh di dalam kegelapan malam, ada sesuatu yang mulai bergerak mendekati desa itu. Sesuatu yang tidak pernah muncul sebelumnya, dan kehadirannya akan segera mengubah malam-malam tenang di Masjid Al-Hidayah. Hari-hari di desa itu mulai terasa semakin cepat berlalu. Ramadan sudah memasuki 10 malam terakhir. Bagi warga desa, ini adalah waktu yang paling mereka nantikan setiap tahun. Masjid Al-Hidayah semakin ramai setiap malam. Bahkan orang-orang yang biasanya jarang datang ke masjid pun mulai terlihat hadir untuk sholat malam dan berdoa lebih lama. Lampu-lampu masjid dinyalakan lebih terang dari biasanya. Beberapa warga bahkan membawa sajadah tambahan untuk iktikaf hingga larut malam. Namun, di balik suasana yang khusyuk itu, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Jaya merasakannya lebih dulu. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan melewati halaman masjid, membuat daun-daun pohon mangga berguguran lebih banyak dari malam-malam sebelumnya. Setelah sholat tarawih selesai,
Jamaah masih banyak yang bertahan di dalam masjid untuk membaca Al-Quran. Namun, sekitar pukul 10 malam, satu persatu mulai pulang. Seperti biasa, Jaya keluar membawa sapu lidi. Ia mulai menyapu halaman yang dipenuhi daun kering. Kres, kres, kres. Suara sapu itu terdengar jelas di malam yang sepi. Beberapa menit kemudian, seperti biasa, suara sapu kedua terdengar. Kres, kres. Jaya tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Ia tetap menyapu sambil berkata pelan. Daunnya lebih banyak dari biasanya. Suara yang sangat tenang menjawab dari arah pohon beringin. Angin malam membawa banyak hal. Jaya berhenti sejenak, lalu menoleh. Di bawah pohon beringin itu berdiri sosok yang selama ini sering menemaninya. Sosok pria tinggi berpakaian putih. Wajahnya pucat, namun terlihat damai. Jaya sudah tidak merasa takut lagi melihatnya. Justru kehadirannya sering membuat malam terasa lebih tenang. "Masjid tadi ramai sekali," kata Jaya sambil menyapu lagi. "Iya," jawab sosok itu pelan. Malam-malam terakhir Ramadan memang selalu seperti itu. Beberapa saat mereka hanya bekerja dalam diam. Suara dua sapu bergerak di halaman masjid yang sunyi. Namun tiba-tiba Jaya merasa sesuatu yang aneh. Udara terasa semakin dingin. Angin yang bertiup membawa perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Jaya berhenti menyapu. Kenapa malam ini terasa berbeda? Sosok putih itu juga berhenti. Ia menatap ke arah luar pagar masjid, ke arah jalan desa yang gelap. Beberapa detik ia tidak menjawab. Lalu ia berkata dengan suara lebih pelan dari biasanya. "Karena ada sesuatu yang sedang mendekat." Jaya langsung menoleh. Mendekat, sosok itu mengangguk perlahan. Tidak semua makhluk menyukai tempat seperti ini. Jaya merasakan bulu kuduknya berdiri. "Maksudmu makhluk lain?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kegelapan di ujung jalan desa, lalu berkata perlahan, "Malam-malam terakhir Ramadan, bukan hanya manusia yang beribadah." Jaya menelan ludah. "Lalu?" Sosok itu menatapnya. "Makhluk lain juga berkeliaran." Angin tiba-tiba bertiup sedikit lebih kencang. Daun-daun pohon beringin bergoyang pelan. Suasana halaman masjid terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah gerbang. Jaya menoleh. Ternyata Rudi. "Mas Jaya?" panggilnya. Jaya sedikit terkejut. "Rud, belum pulang?" Rudi terlihat agak terburu-buru. "Saya tadi bantu Pak Hasan beres-beres di dalam masjid." Jaya mengangguk. Namun ketika Rudi melihat ke arah pohon beringin, wajahnya langsung berubah. Ia tidak melihat apapun, tapi ia merasakan sesuatu. Udara di sudut halaman itu terasa sangat dingin. "Mas, kenapa di situ rasanya merinding ya?" Jaya menatap sosok putih yang masih berdiri di sana. Namun tentu saja Rudi tidak bisa melihatnya. Jaya akhirnya berkata pelan, "Mungkin karena angin." Rudi menggosok lengannya. "Iya, tapi rasanya aneh." Sosok putih itu tiba-tiba berkata pelan kepada Jaya, "Dia bisa merasakan kehadiran kami sedikit." Jaya tidak menjawab. Rudi melihat ke arah Jaya dengan bingung. "Mas?" Jaya tersenyum kecil. "Sudah pulang saja, Rud. Malam sudah larut." Rudi mengangguk. "Iya, Mas, hati-hati." Setelah Rudi pergi, halaman kembali sunyi. Namun kali ini suasana terasa jauh lebih berat. Jaya menatap sosok putih itu lagi. "Kamu tadi bilang ada sesuatu yang mendekat." Sosok itu mengangguk. "Kami bisa merasakannya sejak beberapa malam lalu." "Makhluk apa?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia menatap pohon beringin, lalu menatap langit malam. "Kami tidak tahu pasti, namun mereka tidak seperti kami." Jaya merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah mereka akan masuk ke masjid? Sosok itu menggeleng. Selama tempat ini dijaga, mereka tidak akan mudah mendekat. Jaya menatap halaman masjid. Dijaga oleh siapa? Sosok putih itu menatap Jaya dengan tatapan tenang. "Bukan hanya olehmu." Angin malam kembali bertiup. Lampu halaman bergoyang sedikit.
Dan untuk pertama kalinya sejak Jaya mengenal sosok itu, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sekitar pohon beringin, ada beberapa bayangan putih lain yang berdiri diam. Jumlahnya lebih dari satu, seperti sedang berjaga. Jaya terkejut. "Selama ini ada banyak dari kalian." Sosok putih itu mengangguk. "Kami hanya jarang memperlihatkan diri." Jaya memandang mereka satu persatu. Semua berdiri dengan tenang di sekitar halaman, seperti penjaga. Lalu sosok itu berkata pelan, "Malam-malam terakhir Ramadan selalu berbeda, karena batas antara dunia sering menjadi lebih tipis." Jaya merinding mendengar kalimat itu. Beberapa detik kemudian, angin kembali bertiup. Namun kali ini dari arah luar pagar masjid, dari kegelapan jalan desa. Lampu halaman tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu kembali normal. Jaya menoleh ke arah gerbang masjid. Ada sesuatu yang terasa tidak benar. Sosok putih itu juga menoleh ke arah yang sama. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat serius, "Dia sudah mulai mendekat." Jaya merasa nafasnya tertahan. "Siapa?" Namun sebelum sosok itu menjawab, dari kejauhan terdengar suara yang sangat aneh. Bukan suara manusia, bukan suara hewan. Seperti suara nafas berat yang berasal dari kegelapan jalan desa. Jaya merasakan bulu kuduknya berdiri sepenuhnya. Sosok putih itu berkata dengan suara rendah, "Mulai malam ini, kamu harus lebih berhati-hati." Jaya menatapnya dengan tegang. "Kenapa?" Sosok itu menjawab pelan, "Karena tidak semua yang datang ke halaman masjid ingin beribadah." Angin malam tiba-tiba berhenti. Halaman masjid kembali sunyi. Namun dari arah luar pagar, Jaya merasa seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikan masjid itu dari kegelapan. Di desa itu, malam tersebut selalu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Sejak sore hari, suasana sudah mulai terasa lebih ramai. Banyak warga yang datang lebih awal ke Masjid Al-Hidayah. Beberapa membawa mushaf Al-Quran, ada juga yang membawa sajadah tambahan karena berniat iktikaf sampai menjelang sahur. Semua orang berharap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Lampu-lampu masjid dinyalakan lebih terang dari biasanya. Suara anak-anak masih terdengar bermain di halaman sebelum akhirnya dipanggil orang tuanya untuk masuk. Di dalam masjid, suasana terasa hangat dan khusyuk. Namun, bagi Jaya, malam itu terasa sangat berbeda. Sejak sore ia sudah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara terasa lebih dingin meskipun angin tidak terlalu kencang. Entah kenapa perasaannya juga tidak setenang biasanya. Ia teringat perkataan sosok penjaga yang sering menemaninya. Malam-malam terakhir Ramadan bukan hanya manusia yang berkeliaran. Kalimat itu terus teringat di kepalanya. Ketika azan Isya berkumandang, masjid langsung dipenuhi jamaah. Saf-saf penuh hingga hampir ke bagian belakang. Jaya membantu merapikan sandal di teras. Lalu ia ikut sholat bersama jamaah. Sholat tarawih malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Imam membaca ayat-ayat dengan suara yang sangat merdu. Di tengah sholat, Jaya sempat merasakan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Saf belakang terasa seperti penuh. Padahal ia tahu beberapa menit sebelumnya masih ada ruang kosong di sana. Namun, ketika sholat selesai dan jamaah mulai berdoa, perasaan itu perlahan menghilang. Seperti biasa, seolah tidak pernah ada apa-apa. Sekitar pukul 10 malam, jamaah mulai pulang satu persatu. Beberapa orang masih tinggal untuk membaca Al-Quran, tapi tidak lama kemudian mereka juga pulang. Masjid akhirnya kembali sepi. Jaya keluar dari dalam masjid membawa sapu lidinya. Halaman dipenuhi daun-daun kering yang jatuh dari pohon mangga dan pohon beringin. Ia mulai menyapu seperti biasa. Kres, kres, kres. Suara sapu lidi terdengar pelan di halaman yang sunyi.
Beberapa menit berlalu, namun malam itu terasa sangat berbeda. Suara sapu lidi kedua tidak terdengar. Jaya berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah pohon beringin. Biasanya sosok penjaga itu sudah muncul sejak awal ia menyapu. Namun malam itu tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon beringin yang bergerak pelan tertiup angin. Jaya kembali menyapu. Kres, kres. Namun rasa tidak nyaman mulai muncul di dadanya. Malam ini kenapa sepi sekali? Ia bergumam pelan. Beberapa detik kemudian, angin dingin tiba-tiba bertiup melewati halaman masjid. Lampu halaman bergoyang sedikit. Lalu dari arah pohon beringin, perlahan muncul sosok yang sangat Jaya kenal. Sosok tinggi berpakaian putih, penjaga jin yang selama ini menemaninya. Namun malam itu, wajahnya terlihat berbeda. Tidak setenang biasanya. Jaya? Suara itu terdengar jelas. Jaya langsung menoleh. Kamu datang juga. Sosok itu berdiri beberapa langkah dari pohon beringin. Maaf, malam ini aku terlambat. Jaya mengerutkan kening. Kenapa? Sosok itu menatap ke arah luar pagar masjid, ke arah jalan desa yang gelap. Kami sedang berjaga. Jaya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah mereka akan masuk ke masjid? Sosok itu menggeleng. Selama tempat ini dijaga, mereka tidak akan mudah mendekat. Jaya menatap halaman masjid. Dijaga oleh siapa? Sosok putih itu menatap Jaya dengan tatapan tenang. Bukan hanya olehmu. Angin malam kembali bertiup. Lampu halaman bergoyang sedikit. Dan untuk pertama kalinya, sejak Jaya mengenal sosok itu, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sekitar pohon beringin, ada beberapa bayangan putih lain yang berdiri diam. Jumlahnya lebih dari satu, seperti sedang berjaga. Jaya terkejut. Selama ini, ada banyak dari kalian? Sosok putih itu mengangguk. Kami hanya jarang memperlihatkan diri. Jaya memandang mereka satu persatu. Semua berdiri dengan tenang di sekitar halaman, seperti penjaga. Lalu sosok itu berkata pelan, malam-malam terakhir Ramadan selalu berbeda, karena batas antara dunia sering menjadi lebih tipis. Jaya merinding mendengar kalimat itu. Beberapa detik kemudian angin kembali bertiup. Namun kali ini dari arah luar pagar masjid. Dari kegelapan jalan desa. Lampu halaman tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu kembali normal. Jaya menoleh ke arah gerbang masjid. Ada sesuatu yang terasa tidak benar. Sosok putih itu juga menoleh ke arah yang sama. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat serius. Dia sudah mulai mendekat. Jaya merasa nafasnya tertahan. Siapa? Namun sebelum sosok itu menjawab, dari kejauhan terdengar suara yang sangat aneh. Bukan suara manusia, bukan suara hewan. Seperti suara nafas berat yang berasal dari kegelapan jalan desa. Jaya merasakan bulu kuduknya berdiri sepenuhnya. Sosok putih itu berkata dengan rendah, mulai malam ini, kamu harus lebih berhati-hati. Jaya menatapnya dengan tegang. Kenapa? Sosok itu menjawab pelan. Karena tidak semua yang datang ke halaman masjid ingin beribadah. Angin malam tiba-tiba berhenti. Halaman masjid kembali sunyi. Namun dari arah luar pagar, Jaya merasa seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikan masjid itu dari kegelapan. Di desa itu, malam tersebut selalu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Sejak sore hari, suasana sudah mulai terasa lebih ramai. Banyak warga yang datang lebih awal ke Masjid Al-Hidayah. Beberapa membawa mushaf Al-Quran. Ada juga yang membawa sajadah tambahan karena berniat iktikaf sampai menjelang sahur. Semua orang berharap malam itu adalah malam Lailatul Qadar.
Lampu-lampu masjid dinyalakan lebih terang dari biasanya. Suara anak-anak masih terdengar bermain di halaman sebelum akhirnya dipanggil orang tuanya untuk masuk. Di dalam masjid, suasana terasa hangat dan khusyuk. Namun bagi Jaya, malam itu terasa sangat berbeda. Sejak sore ia sudah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara terasa lebih dingin, meskipun angin tidak terlalu kencang. Entah kenapa perasaannya juga tidak setenang biasanya. Ia teringat perkataan sosok penjaga yang sering menemaninya. Malam-malam terakhir Ramadan bukan hanya manusia yang berkeliaran. Kalimat itu terus teringat di kepalanya. Ketika azan Isya berkumandang, masjid langsung dipenuhi jamaah. Saf-saf penuh hingga hampir ke bagian belakang. Jaya membantu merapikan sandal di teras, lalu ia ikut sholat bersama jamaah. Sholat tarawih malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Imam membaca ayat-ayat dengan suara yang sangat merdu. Di tengah sholat, Jaya sempat merasakan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Saf belakang terasa seperti penuh. Padahal ia tahu beberapa menit sebelumnya masih ada ruang kosong di sana. Namun ketika sholat selesai dan jamaah mulai berdoa, perasaan itu perlahan menghilang. Seperti biasa, seolah tidak pernah ada apa-apa. Sekitar pukul 10 malam, jamaah mulai pulang satu persatu. Beberapa orang masih tinggal untuk membaca Al-Quran, tapi tidak lama kemudian mereka juga pulang. Masjid akhirnya kembali sepi. Jaya keluar dari dalam masjid membawa sapu lidinya. Halaman dipenuhi daun-daun kering yang jatuh dari pohon mangga dan pohon beringin. Ia mulai menyapu seperti biasa. Kres, kres, kres. Suara sapu lidi terdengar pelan di halaman yang sunyi. Beberapa menit berlalu, namun malam itu terasa sangat berbeda. Suara sapu kedua tidak terdengar. Jaya berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah pohon beringin. Biasanya sosok penjaga itu sudah muncul sejak awal ia menyapu. Namun malam itu tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon beringin yang bergerak pelan tertiup angin. Jaya kembali menyapu. Kres, kres. Namun rasa tidak nyaman mulai muncul di dadanya. Malam ini kenapa sepi sekali? Ia bergumam pelan. Beberapa detik kemudian, angin dingin tiba-tiba bertiup melewati halaman masjid. Lampu halaman bergoyang sedikit. Lalu dari arah pohon beringin, perlahan muncul sosok yang sangat Jaya kenal. Sosok tinggi berpakaian putih. Penjaga jin yang selama ini menemaninya. Namun malam itu, wajahnya terlihat berbeda. Tidak setenang biasanya. Jaya, suara itu terdengar jelas. Jaya langsung menoleh. Kamu datang juga. Sosok itu berdiri beberapa langkah dari pohon beringin. Maaf, malam ini aku terlambat. Jaya mengerutkan kening. Kenapa? Sosok itu menatap ke arah luar pagar masjid, ke arah jalan desa yang gelap. Kami sedang berjaga. Jaya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah dia sudah datang? Sosok itu tidak langsung menjawab. Namun tatapannya terlihat lebih serius dari biasanya. Malam ini adalah malam terakhir kami menjagamu secara langsung. Jaya terkejut. Maksudnya? Sosok itu berkata pelan. Setelah Ramadan selesai, batas antara dunia kita akan kembali tertutup. Jaya merasa dadanya sedikit sesak. Ia sudah terbiasa dengan kehadiran sosok itu setiap malam. Jadi, setelah ini, aku tidak akan melihat kalian lagi. Sosok itu tersenyum tipis. Tidak untuk sementara waktu. Jaya menunduk sedikit. Namun sebelum ia berkata apa-apa lagi, lampu halaman tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali. Lalu kembali menyala. Angin dingin berhembus dari arah gerbang masjid. Sosok penjaga itu langsung menoleh ke arah luar. Tatapannya berubah tajam. Dia datang. Tubuh Jaya langsung terasa kaku. Siapa? Namun sebelum sosok itu menjawab, dari arah luar pagar masjid
muncul sesuatu. Bayangan hitam, tinggi, bentuknya tidak jelas, seperti kabut hitam yang bergerak perlahan. Bayangan itu berhenti tepat di depan gerbang masjid. Udara di sekitar halaman langsung terasa jauh lebih dingin. Jaya merinding hebat. Itu apa? Sosok penjaga berkata dengan suara pelan tapi tegas. Masuk ke dalam masjid sekarang. Jaya masih terpaku. Cepat. Nada suara itu kali ini lebih keras. Jaya langsung berlari masuk ke dalam masjid. Ia berdiri di dekat pintu sambil menoleh keluar. Apa yang ia lihat membuat nafasnya hampir berhenti. Di halaman masjid, bayangan hitam itu perlahan melangkah masuk melewati gerbang. Namun di depannya, tiba-tiba muncul beberapa sosok putih. Lebih dari satu, berdiri berjajar di halaman. Semua menghadap bayangan hitam itu, seperti barisan penjaga. Angin malam tiba-tiba berputar lebih kencang. Daun-daun berterbangan di halaman. Lampu halaman kembali berkedip. Jaya berdiri di dalam masjid dengan tubuh gemetar. Ia bisa melihat sosok penjaga yang biasa menemaninya berdiri paling depan. Bayangan hitam itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Udara terasa sangat berat. Beberapa detik tidak ada yang bergerak. Lalu bayangan hitam itu mengeluarkan suara aneh. Suara yang sangat rendah, seperti geraman panjang dari dalam kegelapan. Namun sosok-sosok putih itu tetap berdiri, tidak mundur. Seolah mereka sedang menjaga sesuatu. Masjid itu. Angin berputar semakin kencang. Lampu halaman tiba-tiba mati mendadak. Halaman masjid langsung gelap total. Jaya tidak bisa melihat apa-apa. Hanya suara angin dan daun yang berterbangan. Beberapa detik terasa sangat lama. Kemudian, semua tiba-tiba berhenti. Angin berhenti, suara daun berhenti. Lampu halaman kembali menyala perlahan. Jaya memberanikan diri keluar dari pintu masjid. Halaman kembali sunyi. Tidak ada bayangan hitam. Tidak ada sosok putih. Hanya daun-daun yang berserakan di tanah. Dan pohon beringin yang berdiri diam seperti biasa. Jaya berdiri di tengah halaman beberapa detik. Lalu ia mengambil sapunya lagi. Ia menyapu daun-daun yang berserakan. Keras. 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 Malam itu, ia menyelesaikan pekerjaannya sendirian. Namun sebelum ia menutup pintu masjid, angin malam bertiup pelan melewati halaman, dan dari arah pohon beringin, terdengar suara yang sangat ia kenal. Sangat pelan. Masjid ini tetap kami jaga. Jaya menoleh cepat, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Ia hanya tersenyum kecil. Sejak malam itu, Jaya kembali menjalani pekerjaannya seperti biasa. Ia tetap menyapu halaman masjid setiap malam, sendirian. Namun kadang, ketika angin malam bertiup melewati pohon beringin tua di sudut halaman, beberapa warga desa yang pulang agak terlambat dari masjid pernah bersumpah mereka mendengar sesuatu. Suara dua sapu lidi yang bergerak bersamaan. Kres, kres. Seperti ada seseorang yang membantu penjaga masjid menyapu halaman. Padahal ketika mereka melihat ke halaman, hanya ada satu orang di sana, Jaya. Dan sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu siapa sebenarnya penjaga lain yang selalu menemaninya di malam-malam sepi itu.